kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang berhasil menemukan petir emas 9 warna misterius yang legendaris. Jadi petir emas 9 warna yang misterius yang legendaris ini adalah sesuatu yang hanya pernah Xiao Yan baca di buku-buku kuno, meskipun dirinya belum pernah melihatnya, namun dirinya bisa mengenali petir tersebut, dan saat ini bahkan dengan ketabahan Xiao Yan dirinya tanpa sadar merasa nafasnya menjadi sedikit sulit, kemudian Xiao Yan pun bergumam, tempat ini sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius, sementara itu naga petir emas besar berbaring di bagian terdalam dari lautan petir, lalu matanya tertutup rapat dengan busur petir emas yang terus berkedip di sekujur tubuhnya, kemudian energi yang seperti pemusnahan diam-diam menyebar, dan menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Lalu Xiao Yan pun tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dirinya memeriksaan adegan ini, dan suara samar dari Xiao Yan sangat keras di dalam alam yang benar-benar sunyi ini. Oleh karena itu banyak Black Demon Lightning yang tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiao Yan seperti banyak ular piton yang marah, sehingga Xiao Yan pun buru-buru mundur begitu Black Demon Lightning ini mulai menyerang. Kemudian mata Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dirinya berbalik dan melarikan diri. Tentu saja Xiao Yan tidak takut pada Black Demon Lightning melainkan naga petir itu, karena Xiao Yan bisa merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh naga itu, dan berdasarkan tebakan Xiao Yan jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir, maka naga petir ini sepertinya setara dengan bintang 7 doseng, dan level ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan tingkat aura naga ini. Kemudian sepasang sayap tulang pun segera muncul di punggung Xiao Yan, namun baru saja Xiao Yan akan buru-buru melarikan diri justru tiba-tiba pori-pori di sekujur tubuhnya pun terbuka lebar, sehingga Xiao Yan buru-buru berbalik dan secara kebetulan melihat naga petir emas di dalam kolam petir yang perlahan membuka matanya. Lalu petir menyambar dan guntur meraung di dalam mata naga, bahkan seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke mata naga besar itu. Saat ini sepasang mata dingin tanpa emosi dari naga segera menetap ke arah Xiao Yan, dan hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Lalu Xiao Yan pun berkata, ini akan buruk, karena sosok besar itu benar-benar telah terbangun, sehingga sayap tulang hijau merah di punggung Xiao Yan segera mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melarikan diri dari kolam petir ini. Sementara itu naga petir emas pun melebarkan mulutnya yang besar setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat, lalu petir emas setinggi 1000 meter segera mengeluarkan suara bergerak saat melesat dengan kecepatan cahaya, dan dalam sekejap petir tersebut pun segera menyusul Xiao Yan. Tentu Xiao Yan yang menyadari hal itu pun dengan tegas membalikkan tubuhnya, lalu Douqi yang sangat agung dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran seperti lubang hitam yang sangat besar, dan dengan lambaian tangannya Raja Utara pun ditempatkan di depan Xiao Yan, sedangkan Yiwa juga melintas dengan cahaya api saat dirinya muncul di bahu Xiao Yan lagi. Lalu wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang benar-benar langka. Sementara itu petir keemasan pun memenuhi mata Xiao Yan sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara, dan tabrakan yang kuat itu membuat tubuh Raja Utara mundur, sehingga Xiao Yan pun buru-buru menekan punggungnya, akan tetapi Xiao Yan tidak bisa memblokir kekuatan besar tersebut dan dirinya pun segera dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang, namun kemampuan untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul, dan petir emas yang sangat besar pun akhirnya melilit Xiao Yan, Raja Utara dan Yiwa. Setelah itu banyak busur petir besar terus berkedip. Sementara itu Black Demon Lightning di sekitarnya yang telah bergegas buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan, dan tidak satupun dari mereka bahkan berani mendekati kilat emas ini. Xiao Yan pun mengatupkan giginya saat dirinya dikelilingi oleh busur petir emas ini. Setelah Yiwa melahap petir emas, saat ini energi yang sangat merusak dan perkasa melonjak ke tubuhnya, dan ini adalah energi yang diberikan oleh Yiwa kepada Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun buru-buru memusatkan pikirannya di atas perasaan terkejut ini.
Lalu Xiao Yan dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan perkasa ini, lalu dirinya mengarahkannya melalui meridiannya, dan dimanapun energi ini lewat, maka rasa sakit yang menusuk pun segera dialami oleh Xiao Yan, bahkan setelah disaring oleh jiwa energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita, namun untungnya bagian dalam tubuh Xiao Yan telah diperkuat oleh Black Demon Lightning. Oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meskipun menderita sensasi pahit, sehingga Xiao Yan pun hanya mampu mencoba yang terbaik untuk memperbaiki energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya, dan setelah beberapa menit keringat dingin di wajahnya akhirnya berkurang, lalu energi seperti kuda liar yang memberontak itu langsung berubah menjadi gelombang air banjir seperti doki murni yang mengalir ke tulang-tulangnya. Kemudian Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya yang telah berhenti meningkat sebelumnya sebenarnya mulai sekali lagi tumbuh dengan lambat, dan jika hal ini terus berlanjut maka Xiao Yan kemungkinan akan mencapai tingkat lanjut dari bintang kelima kelas Doseng dalam waktu singkat. Lalu sebuah kejutan tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun kegembiraan ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya dihancurkan oleh suara retakan. Tentu saja mata Xiao Yan buru-buru beralih ke Raja Utara dan menemukan bahwa kulitnya yang tertutup busur petir emas telah retak dan membentuk celah samar. Xiao Yan pun langsung menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Lalu Xiao Yan pun bergumam bahwa 9 petir emas misterius ini benar-benar menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara pun tidak bisa menahan kekuatannya, dan jika Yiwa tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, maka Xiao Yan sendiri tidak akan berani menyerap energi penghancur ini. Lalu setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk memperbaiki boneka ini, sehingga Xiao Yan akan benar-benar merasa sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Lalu setelah itu tubuh Xiao Yan pun dengan cepat mundur setelah dirinya menyimpan Raja Utara, sedangkan Yiwa di bahunya melepaskan kekuatan melahapnya hingga pada batasnya, dan akhirnya dirinya pun menyerap sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus, dan dengan segera permukaan tubuh kecilnya pun meledak dan membentuk banyak kilatan cahaya keemasan. Saat ini Purifying Demonic Lotus Flame di dalam dilepaskan hingga pada batasnya untuk memurnikan petir dengan gila-gilaan. Sementara itu tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba bergetar karena peningkatan jumlah energi yang besar dan perkasa yang melonjak ke dalam tubuhnya, lalu sebuah kegembiraan pun segera muncul di mata Xiao Yan setelah dirinya menyadari, saat ini dirinya telah menerobos, dan kekuatan Xiao Yan saat ini telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Doseng. Tentu hal ini setidaknya telah menghemat waktu setengah tahun pelatihan. Setelah itu Xiao Yan pun dengan cepat menekan kegembiraan yang berada di dalam hatinya. Kemudian tubuh Xiao Yan pun buru-buru mundur saat dirinya mengandalkan jiwa untuk menelan bagian terakhir dari 9 petir emas misterius. Kemudian mata Xiao Yan melirik bagian terdalam dari lautan petir saat Xiao Yan mundur, dan banyak busur petir besar yang tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas, lalu raungan naga yang berisi kesengsaraan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Sementara itu Black Demon Lightning yang di sekitarnya pun mundur ke kejauhan karena ketakutan, dan adegan ini pun menyebabkan Xiao Yan yang mundur tiba-tiba berhenti. Lalu Xiao Yan pun bergumam, aura spiritual ini sedang berkumpul, dan tampaknya 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba membentuk roh. Lalu mata Xiao Yan pun dengan cepat berkedip, karena meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, namun dirinya tidak memiliki kecerdasan, sehingga dengan kata lain dirinya tidak bisa disebut sebagai roh. Dan apa yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah pembentukan kecerdasan. Lalu jika 9 petir emas misterius ini berhasil, maka itu akan berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan Purifying Demonic Lotus Flame di masa lalu. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Xiao Yan, namun 9 petir emas misterius ini akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh.
bahkan dengan ketenangan mental Xiao Yan jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat dirinya memikirkan keadaan yang melemah ini, dan tampaknya Xiao Yan bisa memanfaatkan situasi tersebut. Lalu Xiao Yan secara alami menyadari jika ada resiko tinggi yang terlibat maka hadiah yang lebih besar secara alami akan mengikuti, dan sebuah godaan yang datang ini benar-benar menyebabkan hati Xiao Yan merasa berdebar kencang meskipun ada resiko yang menyertainya. Kemudian Xiao Yan pun perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya, lalu matanya terus berkedip saat dirinya melihat ke sekeliling bagian terdalam dari lautan petir. Dan setelah ragu-ragu di dalam hatinya untuk sejenak, Xiao Yan pun akhirnya mengambil keputusan. Saat ini Xiao Yan akan bertindak jika dirinya menemukan kesempatan. Akan tetapi jika masih terlalu sulit maka Xiao Yan hanya bisa memilih untuk mundur. Setelah itu Xiao Yan pun segera memusatkan pikirannya setelah membuat keputusan. Lalu matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Dan tidak lama setelah itu sebuah sambaran petir emas yang merupakan 1/5 dari kekuatan 9 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya, dan bersamaan dengan itu beberapa spiritualitas mulai perlahan meningkat di dalam mata naga yang sedingin es itu. Tentu hal ini menyebabkan tampak telah memperoleh sedikit lebih banyak kehidupan dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiao Yan pun tanpa sadar menjilat bibir saat dirinya menyaksikan perubahan ini, karena tidak terduga bahwa 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk roh, dan bersamaan dengan itu di sisi lain pembalasan di dalam tubuh naga pun menjadi lebih intens, bahkan ledakan seperti guntur segera bergema dari tubuhnya, lalu setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Dan ledakan ini pun terus berlanjut dengan intensitas sebelum akhirnya sang naga pun mengeluarkan raungan menyedihkan yang tajam. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tampak cukup tenang sebelum akhirnya bergumam, sepertinya sosok besar ini akan gagal, sehingga mata Xiao Yan pun segera menyapu sebelum dirinya menggelengkan kepalanya, dan ledakan pembalasan yang telah dilepaskan dari dalam tubuh 9 petir emas misterius telah melonjak berkali-kali lipat. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas setelah dengan jelas membayangkan hasil akhir dari semua ini. Sementara itu 9 petir emas misterius tampak redup saat berada jauh di dalam lautan petir. Xiao Yan pun menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius ini melemah, karena sang naga ini tidak mampu lagi membuat Xiao Yan merasakan bahaya yang dirinya rasakan sebelumnya. Lalu Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi spiritual telah gagal, sehingga Xiao Yan pun segera melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun. Lalu setelah itu Xiao Yan pun muncul jauh dari dalam lautan petir. Saat ini Xiao Yan melihat naga petir emas setinggi 10.000 meter dari jarak dekat, dan naga itu menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang sangat redup. Sementara itu makhluk Black Demon Lightning dengan marah menyerbu ke arah Xiao Yan saat Xiao Yan menerobos masuk. Menanggapi hal itu Yiwa pun segera bangkit dari bahu Xiao Yan, dan barulah pada saat itu tubuh-tubuh yang menyerbu ini berhenti seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Sementara itu tubuh Xiao Yan pun melayang di depan 9 petir emas misterius, lalu tubuh Xiao Yan tampak mungil di hadapan naga besar ini, namun suara Xiao Yan yang tenang segera menyebabkan mata naga yang redup dari 9 petir emas misterius mulai berfluktuasi. Saat ini Xiao Yan berkata, sebaiknya si naga memberikan Xiao Yan kekuatannya, maka Xiao Yan akan membantunya membentuk roh. Tentu saat ini kekuatan besar adalah hambatan terbesar untuk pembentukan rohnya, dan tangan Xiao Yan pun dengan lembut menekan kepala naga di depan matanya yang meredup, lalu dengan segera setelah itu api merah muda segera melonjak dari jarinya. Kemudian Xiao Yan pun menariknya dengan kasar dan sebuah cahaya kilat keemasan terang segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Kemudian petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa, dan ekstraksi ini secara tidak terduga berjalan dengan mulus. Tentu hal itu dikarenakan 9 petir emas misterius pada saat ini benar-benar sangat lemah. Selain itu dirinya juga tidak memberikan pembalasan sedikit pun, dan seolah-olah dirinya telah memahami perkataan Xiao Yan,
karena untuk memiliki kecerdasan dirinya rela melepaskan kekuatannya, dan sepertinya dirinya juga sudah bosan dengan perasaan keberadaan yang kabur seperti ini. Sementara itu api merah muda di telapak tangan Xiao Yan pun segera membumbung tinggi, lalu api pun segera berubah menjadi jaring api yang dengan kuat menahan naga petir emas, dan ini adalah kekuatan dalam tubuh 9 petir emas misterius, lalu sifat destruktif di dalam telah sangat melebihi harapan Xiao Yan, bahkan tubuhnya akan meledak jika dirinya menyerap energi penghancur ini. Sementara itu naga emas dengan liar berjuang di dalam jaring api, dan dirinya ingin melarikan diri akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang ataupun sesuatu. Kemudian Xiao Yan pun segera menyelipkan jarinya di udara sebelum akhirnya garis darah terbang keluar, dan setelah itu sebuah formasi dengan cepat terbentuk di jaring api, lalu cahaya api bergetar dan jaring api yang melilit naga emas mulai menyusut dengan cepat, dan akhirnya itu berubah menjadi naga petir mini yang memasuki tubuh Yiwa. Tentu saja kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh roh Yiwa. Sementara itu Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini, lalu mata Xiao Yan pun kembali ke 9 petir emas misterius yang berada di depannya, dan karena kekuatannya telah diekstraksi maka itu telah berubah menjadi naga emas tinggi 100 meter, kemudian tangan Xiao Yan pun dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini, dan tangan Xiao Yan pun segera membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Lalu saat ini 9 petir emas misterius hanyalah eksistensi yang setara dengan Douzun biasa. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum ketika dirinya melihat lonjakan spiritual di dalam mata naga 9 petir emas misterius, karena mendapatkan kecerdasan benar-benar sangat mudah setelah dirinya melepaskan kekuatannya, dan Xiao Yan pun sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius sebelum akhirnya berkata, di masa depan dirinya akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Lalu setelah itu Xiao Yan pun tiba-tiba berbalik dan tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari kolam petir. Sementara itu mata naga dari 9 naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam, dan pada saat ini itu seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Lalu dirinya pun dengan kuat mengingat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan telah keluar dari kolam tersebut, lalu Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan api merah muda segera bergejolak, lalu Yiwa muncul dalam sekejap, dan pada saat ini tangan kecilnya yang lembek telah mendapatkan simbol naga emas, lalu kekuatan destruktif yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa berdesir dan menyebar dari simbol ini. Setelah itu Xiao Yan pun bergumam, sepertinya sangat sulit untuk memperbaiki benda ini, bahkan dengan mengandalkan Purifying Demonic Lotus Flame dari Yiwa, dan sepertinya Xiao Yan hanya bisa sementara menempatkannya di tubuh Yiwa dan menggunakan api iblis untuk memperbaikinya. Tentu Xiao Yan tidak percaya bahwa dirinya tidak dapat melakukan apapun untuk hal ini, sehingga setelah itu Xiao Yan pun mengayunkan tangannya dan mengembalikan Yiwa ke dalam tubuhnya. Kemudian sebuah pemikiran pun segera melintas di benak Xiao Yan, yang dimana Xiao Yan sudah pergi terlalu lama, jadi Xiao Yan harus kembali ke Pulau Naga terlebih dahulu, sehingga sayap tulang hijau merah di punggung Xiao Yan pun segera menyebar dan sayapnya segera mengepak sebelum akhirnya tubuhnya bergegas ke Cakrawala. Lalu singkat cerita Xiao Yan pun telah sampai di Pulau Naga, dan sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Kailin dan Xian yang berada di halaman. Tentu mereka pun dengan cepat pulih dan berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Sementara itu Xiao Yan pun memandang Xian sebelum akhirnya tertawa. Setelah itu Xiao Yan pun berkata, dalam waktu kurang dari 2 bulan Pulau Naga benar-benar telah mengalami perubahan yang begitu drastis, dan tampaknya Xian Kaisar Naga memiliki beberapa keterampilan. Sementara itu Xian meringkuk mulutnya sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan telah hilang selama hampir 2 bulan, dan jika Xiao Yan masih belum kembali maka mereka akhirnya akan mengirim orang ke kolam petir di alam kosong untuk mencari Xiao Yan.
Sementara itu Kailin di sampingnya segera menyadari sesuatu dan bertanya, apakah kekuatan Xiao Yan telah meningkat lagi? Xiao Yan pun tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan tersebut secara detail. Lalu Xiao Yan berkata, dirinya pada saat ini telah meningkat ke bintang 5 doseng tingkat lanjut, dan Xiao Yan telah bertemu keberuntungan di dalam kolam petir di alam kosong. Tentu saja Kailin dan Ziyan hanya bisa tertawa getir setelah Xiao Yan memastikan bahwa kekuatannya telah meningkat dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan Xiao Yan telah melompat dari tahap awal bintang kelima kelas doseng ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas doseng. Tentu saja kecepatan seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara itu Xiao Yan secara alami memahami pemikiran mereka, akan tetapi Xiao Yan tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Lalu Xiao Yan pun melirik ke arah Ziyan sebelum akhirnya segera berbicara. Xiao Yan berkata, saat ini naga Void kuno sedang berjalan di jalur yang benar, sehingga Xiao Yan berpikir tidak ada yang bisa Xiao Yan lakukan lagi di sini. Oleh karena itu Xiao Yan pikir sudah waktunya baginya untuk kembali ke aliansi. Tentu saja Ziyan pun mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-katanya. Lalu Ziyan pun mengangguk seperti sedikit tidak mau sebelum akhirnya mulai berbicara. Ziyan berkata, aliansi Sky Mansion baru saja mengalahkan Hall of Soul dan menjadi pusat perhatian, sehingga dengan begitu memang benar bahwa Xiao Yan tidak dapat bisa tinggal jauh dari aliansi. Selain itu masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih telah diselesaikan, sehingga Xiao Yan harus memberitahu eselon atas aliansi ketika Xiao Yan kembali kali ini. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar perkataan Ziyan. Kemudian dirinya pun segera berkata, suku naga Void kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya, sehingga Ziyan harus memulihkan diri selama periode ini dan tidak perlu bagi Ziyan untuk terlibat dalam kekacauan di dataran tengah. Dan Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa membentuk aliansi dengan suku naga Void kuno akan menjadi hal yang baik untuk aliansi Sky Mansion. Namun jika Xiao Yan memikirkan aliansi dari sudut pandang Ziyan, maka ini bukanlah keputusan yang baik. Sementara itu mata cantik Ziyan pun segera menatap ke arah Xiao Yan, lalu Ziyan pun segera berkata, suku naga Void kuno akan selalu membalas semua bantuan. Apalagi Xiao Yan telah menyelamatkan suku naga Void kuno dari bahaya sebanyak 2 kali, oleh karena itu setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikan Xiao Yan, dan terlepas dari apapun permasalahannya yang Xiao Yan hadapi, karena suku naga Void kuno akan selalu menjadi temannya. Tentu saja kata-kata yang keluar dari mulut Ziyan menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terpana dan tidak bisa berkata-kata. Namun rasa harum tersebut segera patah ketika Ziyan tertawa dan berkata, ini adalah yang dikatakan sesepuh, dan Ziyan hanya meminjam kata-kata mereka. Tentu saja Xiao Yan pun hanya tertawa getir setelah melihat tingkah konyol Ziyan. Sementara itu Ziyan pun tersenyum manis sebelum akhirnya berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap tenang, karena ini adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh suku, dan meskipun Ziyan adalah Kaisar Naga, namun dirinya tidak dapat menghalangi keputusan mereka, dan ini adalah hadiah yang akan diberikan oleh suku naga Void kuno kepada Xiao Yan sebagai teman. Xiao Yan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Ziyan mengatakannya seperti itu. Selain itu Xiao Yan juga menyadari bahwa pada saat ini Sky Mansion Aliansi memang membutuhkan sekutu yang begitu kuat. Dan setelah itu Xiao Yan pun berkata kepada Ziyan, sebaiknya dirinya membantunya menyampaikan terima kasih kepada berbagai sesepuh, karena Xiao Yan juga akan kembali ke Pulau Naga di masa depan. Xiao Yan pun segera melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Sementara itu Ziyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang Xiao Yan butuhkan. Karena suku naga Void kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan tanpa menambahkan apapun Xiao Yan pun segera maju melalui celah. Lalu sosok Kailin segera melintas di belakang Xiao Yan dan mengikutinya. Kemudian singkat cerita Xiao Yan pun telah sampai ke Sky Mansion Aliansi. Saat ini Xiao Yan merasakan emosi yang berbeda begitu dirinya kembali ke Sky Mansion Aliansi.
karena selama beberapa bulan Xiao Yan pergi reputasi aliansi terus meningkat, dan selain itu tidak ada berita yang berkaitan dengan Hall of Soul selama beberapa bulan terakhir ini. Sementara itu eselon atas aliansi tetap sangat berhati-hati terhadap Hall of Soul. Lalu di sisi lain Dokter Peri Kecil dan King Lin yang awalnya mengikuti Xiao Yan ke wilayah binatang juga telah kembali, dan pada saat Xiao Yan kembali ke aliansi, lalu dari apa yang diketahui jika kedua wanita itu juga mengetahui bahwa suku Heaven Demon Phoenix telah mundur setelah dirinya pergi hari itu, dan setelah itu suku Nine Sirin Dead Ground Python memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion Aliansi setelah sebulan berdiskusi. Sehingga Sky Mansion Aliansi pun dengan senang hati menyetujui saran ini setelah diskusi lain, meskipun kekuatan suku Nine Sirin Dead Ground Python tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, namun itu masih salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Selain itu jumlah mereka juga jauh melebihi orang-orang dari suku seperti suku Heaven Demon Phoenix. Sehingga aliansi antara kedua belah pihak ini tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di seluruh dataran tengah dan wilayah binatang. Lalu setelah kembali ke aliansi Xiao Yan yang juga menyebutkan kepada sejumlah kecil individu teratas bahwa suku naga Void kuno telah menyetujui aliansi, dan hal ini pun segera menyebabkan setiap ahli bersukacita, karena suku naga Void kuno masih merupakan eksistensi yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah. Sementara itu tanpa provokasi dari Hall of Soul, kehidupan Xiao Yan pun sekali lagi menjadi luar biasa bebas setelah dirinya kembali ke aliansi. Sementara itu Kailin telah berada dalam pelatihannya selama bertahun-tahun, namun saat ini setelah dirinya kembali ke Xiao Xiao, sehingga ibu dan anak perempuannya benar-benar masih tetap kompak, bahkan Xiao Yan pun merasa tidak berdaya saat melihat mereka bertemu kembali. Selain itu Xiao Yan juga tidak bisa ikut campur dalam urusan aliansi, dan selama hari-hari bebas ini Xiao Yan menghabiskan seluruh perhatiannya pada pelatihan dan energi 9 petir emas misterius di dalam tubuh Yiwa. Lalu Xiao Yan mendambakan kekuatan ini akan tetapi dirinya tidak berani menyerapnya dengan mudah, oleh karena itu dirinya mempelajari hal ini siang dan malam selama periode waktu ini, akan tetapi 9 petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun Xiao Yan tanpa lelah mempelajarinya, dan sebagai gantinya secara bertahap itu berbentuk menjadi manik-manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yiwa menyempurnakannya dengan Purifying Demonic Lotus Flame, dan terlepas dari metode apapun yang digunakan oleh Xiao Yan dan Yiwa, saat ini mereka masih tidak dapat memperbaikinya, dan setelah kegagalan ini Xiao Yan pun berakhir dengan lebih banyak waktu luang. Lalu selama periode waktu ini Xiao Yan telah menerima misi dari Yao Lao untuk memimpin bagian ahli dari aliansi untuk menegaskan kembali lokasi aula cabang Hall of Soul yang telah ditemukan, dan setelah misinya selesai Xiao Yan pun tidak berbuat apa-apa lagi dengan situasi ini. Kemudian singkat cerita di dalam paviliun batu di alam bintang Yao Lao pun memandang Xiao Yan yang baru saja memimpin kelompoknya kembali. Yao Lao pun segera berkata, berdasarkan informasi yang mereka peroleh aula jiwa telah menyerahkan setiap aula cabang yang telah ditemukan, dan hal-hal yang berada di dalamnya juga telah dihancurkan. Namun hal yang membuat Yao Lao bingung adalah, mengapa Hall of Soul telah ditarik dengan jelas, bahkan jika mereka hanya khawatir tentang aliansi yang menghancurkan aula cabang ini, sehingga membuat Yao Lao telah mengirim seseorang ke Beast Region untuk meminta bantuan suku Nine Sirin Dead Ground Python dalam menyelidiki masalah ini, sehingga mereka yang berjumlah besar dan akan lebih mudah menyelidiki berbagai hal dibandingkan dengan aliansi, dan Yao Lao meyakini pasti ada motif tersembunyi dari aula jiwa. Lalu Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah mendengar perkataan dari Yao Lao. Kemudian Xiao Yan juga samar-samar bisa merasakan bahwa motif dari aula jiwa kali ini benar-benar cukup penting, sehingga membuat Xiao Yan benar-benar ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Lalu Yao Lao pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya terlibat dalam tebak-tebakan acak ini, karena mereka harus menunggu hasil akhir dari penyelidikan. Lalu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba melirik Yao Lao.
Kemudian Xiao Yan seperti teringat sesuatu sebelum akhirnya bertanya, bukankah upacara pengobatan klan Yao akan segera dimulai? Tentu saja tangan Yao Lao yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba gemetar setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, kemudian dirinya pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, hal itu akan dimulai dalam 1 bulan. Tentu saja ekspresi Yao Lao menjadi rumit setelah dirinya menjawab, tentu dirinya tidak pernah kembali setelah dirinya meninggalkan klan pada saat itu, namun pada saat ini dirinya benar-benar harus kembali lagi, karena sebelum kedua orang tuanya meninggal dirinya telah berjanji untuk berlatih dengan susah payah, dan akan mengukir kedua nama mereka di tablet klan. Lalu tangan Yao Lao yang memegang cangkir teh perlahan mengepal setelah berpikir tentang hal ini. Sementara itu Xiao Yan pun tersenyum saat melihat ekspresi rumit dari Yao Lao. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata, guru dapat melakukan sesuka hatinya dengan tablet klan, sementara itu serahkan saja urusan yang lain kepada Xiao Yan ini, dan suara Xiao Yan pun perlahan menjadi tenang, akan tetapi itu mengandung keyakinan yang kuat dari tekadnya, karena ketika Xiao Yan masih muda pada saat itu Yao Lao telah melebarkan sayapnya untuk melindungi Xiao Yan, namun saat ini Xiao Yan telah berangsur-angsur tumbuh selama perjalanannya dan telah membumbung ke langit, oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan telah bertekad tidak akan ada yang bisa menyakiti hati gurunya lagi, sementara itu mata Yao Lao pun terasa lembab saat dirinya melihat pemuda yang tersenyum di hadapannya. Kemudian ekspresi senang di wajahnya menjadi lebih padat, dan dirinya melebarkan mulutnya sebelum akhirnya mendesah pelan dan tidak berdaya, sehingga membuat Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya mengangkatkan kepalanya dan melihat ke arah langit selatan. Tentu saja klan Yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua, oleh karena itu Xiao Yan benar-benar ingin mengetahuinya secara pribadi dan membuktikannya.